Krista Eka Putri, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Beliau menjalani pendidikan dokter umum di FK Universitas Indonesia dan program spesialis bedah plastik di tempat yang sama, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pekerjaan beliau saat ini adalah spesialis bedah plastik dan rekonstruksi di Rumah Sakit PGI Cikini, Klinik Hayandra, dan Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Jakarta. Apa kabar, Dokter Krista? Baik, Dokter Karin. Sudah siap ya? Baik, saya persilahkan Dokter Krista untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan. Oke, baik, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Saya lanjut ya. Oke, selamat siang para peserta webinar sekalian. Pada hari ini saya akan berbagi mengenai fat transfer dan kegunaannya. Tadi Dr. Prita sedikit menyinggung mengenai fat graft atau fat transfer. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya supaya lebih mengenal ya dengan fat transfer ini. Bentar. Oke. Sebenarnya apa itu fat transfer atau fat grafting? Nah, kita lihat bersama kalau ternyata fat transfer itu sesuai dengan namanya, sesimpel memindahkan lemak dari area tubuh yang satu ke area tubuh yang lain yang memang memerlukan lemak tersebut. Memerlukan untuk apa? Memerlukan untuk diperbaiki tentunya. Nah, ini adalah proses untuk dilakukan pada saat kita melakukan fat grafting. Yang pertama adalah pengambilan lemak dari daerah donor. Daerah donornya itu biasanya bisa dari daerah abdomen atau daerah paha. Nah, kemudian setelah kita ambil lemak sesuai kebutuhan, kita lakukan purifikasi lemak dengan caranya bermacam-macam, bisa dengan cara sentrifugasi atau dengan cara dekantif. Nah, ini tergantung masing-masing surgeon preferensinya apa ya. Dan kemudian setelah dilakukan purifikasi lemak, maka lemak tersebut bisa kita tempatkan ke bagian tubuh kita yang memang memerlukan. Oke, bicara soal lemak tentunya kita mau tidak mau pasti harus bicara mengenai adipose derived stem cells. Nah, kenapa? Karena sumber stem cell yang paling banyak di dalam tubuh kita itu ternyata ada di jaringan lemak. Dan yang seperti kita tahu bahwa stem cell itu merupakan sel induk yang tugasnya itu untuk memperbaiki jaringan tubuh kita yang rusak. Ya, tentunya juga berguna di seluruh tubuh dan juga di perbaikan kulit kita. Oke, kita masuk ke indikasinya ya. Indikasinya adalah yang pertama untuk volume loss dan aging. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini kita lihat bahwa ada jurnal yang mengatakan fat grafting bisa digunakan untuk facial rejuvenation. Kita lihat di gambar yang pertama bahwa seorang wanita di bagian nasolabialnya itu mulai cekung, yang di daerah hidung ke arah bibir ya, lihat mulai ada cekungan. Kemudian setelah diisi lemaknya, afternya kita lihat bahwa cekungannya itu sudah menghilang. Nah, foto yang di bagian bawah kita lihat bahwa wanita yang lain itu mengalami cekungan di bagian palpebra superior atau di kelopak mata yang atas dan juga kelopak mata bawahnya serta bagian nasolabial juga. Dan setelah diisi fat graft tentunya hasilnya lebih baik dibanding sebelumnya, terlihat jauh lebih muda dan lebih segar karena cekungan-cekungannya tersebut telah digantikan atau diisi oleh lemak dari tubuhnya sendiri.
kalau kita beralih ke jurnal yang lainnya, kita lihat bahwa ternyata fat graph juga bisa dipakai di hand rejuvenation. Kita lihat bahwa pada usia yang sudah agak aging, sudah mengalami aging, kita lihat bahwa tangan kita sudah mulai berkerut, terus kemudian kualitas kulitnya juga sudah berbeda dengan kulit ketika kita pada saat muda. Kita lihat bahwa setelah diisi dengan fat graft, hasilnya bahwa cekungan-cekungan tersebut sudah mulai hilang, dan kita lihat juga bahwa kualitas kulitnya juga berbeda. Kualitas kulitnya juga menjadi lebih baik ya. Oke, ini penggunaan fat graft pada scar. Pada jurnal ini, pada scar di wajah, yang kebetulan ini acne scar, banyak sekali yang mengalami acne scar. Nah, dan kemudian kita lihat bahwa fat graft juga digunakan pada kasus-kasus acne scar. Fat graft-nya itu diletakkan atau diposisikan di bawah scar-nya, dan kita lihat hasilnya setelah 6 bulan, bahwa scar-nya itu menjadi lebih smooth, tidak begitu dalam, kualitas kulitnya juga jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Memang pada saat kita memasukkan fat graft ke bagian yang diinginkan, tidak serta-merta kulit itu menjadi langsung baik, kualitasnya menjadi langsung baik. Namun memang kita perlu waktu sehingga akhirnya kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang di sebelah kiri ini cerita yang berbeda. Jurnalnya menceritakan mengenai chronic wound. Chronic wound ini terutama pada pasien-pasien pasca operasi ortopedik gitu ya. Banyak sekali saya mendapat konsulan bahwa lukanya itu tidak kunjung sembuh, dan kemudian juga saya mendapatkan jurnal di sini bahwa fat graft juga bisa digunakan pada kasus-kasus seperti ini, di mana lukanya, di sekitar luka kita masukkan fat graft-nya, dan setelah 18 minggu lukanya tertutup ya. Yang di sebelah kanan cerita lain lagi, cerita mengenai diabetes mellitus, yang tentunya kita tahu kalau seseorang yang mengalami diabetes mellitus dengan luka pada kaki tentunya susah sekali sembuh. Nah, ini adalah jurnal yang menceritakan mengenai pengalaman seseorang yang sudah mengalami luka selama 19 bulan, dan akhirnya luka itu sembuh dengan cukup cepat setelah dilakukan fat graft. Nah, ini cerita yang lain lagi, cerita mengenai burn scar dan contracture. Ini pada kasus-kasus luka bakar. Ternyata luka bakar itu, jika kita tidak rawat atau kita tidak perhatikan gitu, pada bulan-bulan awal kita lihat bahwa luka bakarnya itu sudah sembuh. Nah, dan kemudian tiba-tiba pasien datang dengan keluhan yang lain, yaitu adalah scar dan juga kontraktur. Nah, kontraktur itu kita lihat ya, di pasien ini adalah seperti tertarik di bagian wajahnya, di gambar yang bagian tengah. Nah, tertarik ya. Sehingga ketika pasien ini mau melihat atau melihat ke arah atas gitu ya, lehernya mau digerakkan, pastikan gerakan ini terbatas. Oke. Kita lihat yang di paling sebelah kanan, ini juga ada scar, burn scar-nya. Ya. Oke, dan ini setelah fat graft, 1 tahun setelah fat graft, kita lihat bahwa kontrakturnya ini sudah jauh lebih baik. Ya, pasiennya ketika melihat ke arah atas, lehernya ini bisa
gerakannya atau range of motion dari lehernya ini lebih baik, dan juga lukanya kita lihat skarnya itu menjadilah lebih halus, lebih datar. Oke. Nah, ini adalah yang paling baru ya. Memang agak-agak ekstrim. Ini penggunaan fat graft pada kasus-kasus kanker justru. Kasus-kasus yang pertama adalah kasus di mana pasien mengalami kanker payudara, kemudian sudah dilakukan radioterapi, dan kemudian kita lihat bahwa hasilnya kulitnya menjadi seperti terbakar, ya. Dan ini adalah setelah dilakukan fat graft, penampilannya menjadi lebih baik, skarnya lebih pliable, lebih halus. Dan ini juga seringkali setelah radioterapi terdapat luka yang tidak kunjung sembuh, dan ini juga dilakukan fat graft. Luka ini juga luka kronik yang sudah tahunan, dan setelah di fat graft 2 bulan lukanya bisa menutup. Oke, ini pros dan cons-nya ya untuk penggunaan fat graft. Yang pertama, fat graft ini kan autologous. Jadi dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Tentunya jadinya tidak ada reaksi penolakan karena tidak dianggap asing oleh tubuh kita. Namun negatifnya apa? Karena mengambil dari bagian tubuh yang lain, seringkali bagian tubuh yang lain itu kan pasti pada saat kita ambil fatnya kan pasti akan merasakan nyeri gitu pada tempat pengambilan. Jadi ada 2 tempat yang merasakan nyerinya, pada donornya maupun pada tempat dimasukkan fat graft ya. Pada saat operasi tentunya nyeri itu walaupun kita bisa atasi dengan obat-obatan nyeri, pasti kan akan dirasakan oleh pasien. Kemudian yang bagus dari fat graft itu ternyata adalah filler yang permanen. Jadi resultnya itu sangat long lasting. Namun kekurangannya adalah terdapat yang namanya absorption rate. Jadi bisa diserap fat graft itu. Misalkan dari 10 ml fat graft yang kita masukkan, sekitar 30% itu bisa diserap. Jadi setelah dia selesai diserap, dan kemudian setelah si fat graft yang kita tanam di bagian tubuh yang lain itu sudah dalam tanda kutip tumbuh di situ dengan baik gitu ya. Nah, itu akan menjadi filler yang permanen. Gitu. Dan yang pasti yang tadi telah saya tunjukkan dari jurnal-jurnal sebelumnya, bahwa selain mengisi atau berfungsi sebagai filler, juga berfungsi untuk improve skin texture dan tone kulitnya. Jadi kulitnya menjadi lebih baik, teksturnya lebih baik, tone-nya juga jadi lebih baik setelah kita lakukan fat graft. Baik, kalau tadi cerita-cerita dari jurnal, mari kita lihat bersama aplikasi klinik. Nah, ini adalah pasien dengan keluhan cekungan di sebelah kanan wajahnya, di bagian pipinya, terus kemudian ingin disamakan supaya bagian kiri dan kanannya itu simetris. Kita masukkan fat graft. Ini adalah pada saat selesai tindakan masih bengkak sekali. Ini adalah 1 minggu setelah tindakan, dan kita lihat ini adalah 3 bulan setelah tindakan. Dibandingkan dengan 1 minggu, tentunya ada fat atau ada lemak yang diserap, namun tidak begitu banyak ya yang diserap. Nah, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan supaya lemak yang diserap itu tidak banyak. Salah satunya dengan penambahan PRP. Oke, ini adalah pasien lain. Nah,
Pada pasien ini kita lihat bahwa cekungan di daerah nasolabialnya ini sangat dalam, kualitas kulitnya juga kurang baik. Kemudian dilakukan fat graft setelah 1 bulan, ini setelah 3 bulan. Kita lihat bahwa perbaikannya ini jauh dari segi volumenya juga sudah mulai terisi. Kemudian kualitas kulitnya juga dari yang pertama dan yang terakhir ya, kita lihat kualitasnya jauh lebih baik. Ini cerita yang lain lagi, pasien dengan scar di leher, daerah yang sulit sekali untuk diperbaiki karena daerah yang bergerak. Jika saya melakukannya dengan teknik yang biasa, bahkan ini hasilnya mungkin sama dengan hasil yang sebelumnya, yaitu nanti lukanya ini bisa menjadi lebar karena daerah leher ini adalah daerah yang bergerak, maka akhirnya kemudian kita putuskan untuk melakukan fat graft pada pasien ini, dan ini adalah hasilnya setelah 1 bulan, lukanya ini menjadi lebih datar dan kualitas kulitnya pun menjadi lebih baik. Ini cerita yang beda lagi, cerita pasien dari jauh, pasien dari Papua datang minta pertolongan, ada bekas luka bakar di wajahnya. Pada saat itu akhirnya diputuskan untuk melakukan fat graft karena tidak mungkin wajahnya ini seluruhnya kita buang kulitnya. Jadi kita lakukan fat graft dan kita lihat hasilnya luar biasa sekali. Yang tadinya menonjol setelah 1 bulan ya. Ini mohon maaf nih, before dan after, ini before dan afternya ya, supaya tidak bingung. Setelah 1 bulan kita lihat bahwa lukanya menjadi tidak menonjol. Nah, kita lihat yang di sisi kiri pipinya ini sangat smooth. Juga scarnya juga menjadi lebih smooth, tidak menonjol lagi. Ini cerita yang lain, pasien dengan kontraktur, pasien tidak bisa meluruskan kakinya. Jadi paling jauh ini meluruskan kakinya seperti ini, bentuknya ini masih menekuk ya di kedua kakinya, kemudian dilakukan subsisi di lukanya, kita lakukan cara yang lebih tidak agresif, kemudian kita lakukan penambahan fat graft. Ini adalah setelah 1 bulan dan setelah 3 bulan kakinya bisa lurus lagi. Ini juga pasien dengan kontraktur, pasiennya tidak pada saat mau menggerakkan leher ke atas sangat terbatas, hanya bisa seperti ini, dan ini 2 minggu setelah tindakan langsung bisa melihat ke atas. Nah, ini setelah 9 bulan. Oke, kita lihat bahwa sudah lebih baik kondisinya, jauh sekali ROM-nya, range of motion lehernya menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Krista, luar biasa. Sekali lagi saya terpesona melihat bahwa fat grafting atau pengisian lemak dari tubuh sendiri tidak hanya berperan di bidang estetik ya, yang selama ini kita tahunya untuk isi-isi, untuk feeling-feeling, menggantikan filler yang dibuat oleh pabrik obat, ya. Tapi ternyata berguna sekali untuk rekonstruksi. Luar biasa, itu yang terakhir itu saya lihat kasusnya sulit-sulit ya, untuk bidang bedah plastik tuh luar biasa sulit. Karena saya kebetulan dokter bedah plastik juga, jadi saya ngerti itu bahwa itu kasus-kasus yang luar biasa sulit. Salut Dokter Krista, bagus sekali. Ya baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, sudah lebih dari udah hampir 50 nih, udah lebih dari 50 bahkan. Baik. Ya, sebelumnya, saya akan mengingatkan dulu, sejawat apoteker sekalian, setelah acara ini berakhir, jangan lupa untuk mengikuti post-test melalui link apoteker.org
ya untuk bisa mendapatkan SKP. 2 SKP. Luar biasa nih PT ISVI dan Ikatan Apoteker Indonesia, terima kasih. Baik, pertanyaan akan saya urutkan berdasarkan urutan pembicara. Jadi untuk Dr. Johannes dulu, dan mungkin ada yang terkait dengan Ibu Khadijah ya. Jadi rupanya pertanyaan yang masuk nih banyak sekali yang concern terhadap scar. Ya, baik itu scar bekas operasi maupun scar yang berbentuk tidak baik, yang berbentuk keloid. Jadi ada pertanyaan nih yang masuk. Mungkin ada kaitannya nih antara Dr. Jo dengan dengan Ibu Khadijah. Baik, mungkin Dr. Jo dulu yang menjawab. Bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan hasil akhir berupa luka operasi yang tidak keloid pertama, atau tidak terlihat bahkan. Ada pertanyaan bagaimana nih caranya supaya tidak terlihat, nanti dikaitkan dengan pertanyaan ke Ibu Khadijah, bagaimana dressing ataupun obat topikal untuk luka bekas operasi bedah plastik supaya menghasilkan scar yang serupa, baik tidak keloid maupun tidak terlihat. Silakan Dr. Johannes. Ya, baik. Terima kasih Dr. Karina. Betul, tentang parut atau tentang scar itu salah satu hal yang paling sering ditanyakan pasien ya, terutama kalau pasiennya mau menjalani operasi atau riwayat kecelakaan atau luka lainnya. Jadi yang paling penting nomor satu adalah ketika terjadi luka, baik operasi maupun kecelakaan atau yang lain, pasti akan terbentuk yang namanya scar atau jaringan parut. Tinggal bagaimana jaringan parut atau scar itu dibuat supaya hasilnya sebaik mungkin. Jadi tadi seperti yang Dr. Karina sebutkan, scarnya hampir tidak terlihat atau sangat halus. Ada beberapa cara. Jadi yang pertama adalah dari segi dokter yang mengobatinya dulu ya. Jadi dokter yang melakukan operasi atau dokter yang memperbaiki itu kalau misalnya lukanya kecelakaan. Nomor satu adalah teknik. Jadi kalau teknik operasinya baik, artinya dilakukan oleh dokter spesialis yang syukur-syukur kalau bedah plastik biasanya kami waktu pendidikan tuh sangat intinya untuk menjahit dengan teknik yang baik. Kemudian benang yang digunakan misalnya. Kalau proses-proses ini bisa dilalui dengan baik, biasanya hasil operasinya akan baik. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ini terkait operasi ya. Kalau terkait operasi itu, biasanya dokter bedah plastik tuh banyak triknya tuh untuk menyembunyikan supaya bekas-bekas luka itu ada di garis-garis natural yang ada di wajah misalnya atau di tempat-tempat tertentu sehingga nanti sulit kelihatan atau disembunyikan bekas lukanya. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah tentu faktor dari pasien. Memang ada beberapa pasien yang lebih rentan atau lebih gampang mengalami keloid. Dan yang ketiga adalah tentu perawatan sesudah tindakannya. Nah, ini nanti yang mungkin akan dibahas oleh Bu Khadijah ya, tentang produk perawatan seperti apa yang harus dipakai untuk mencegah terjadinya keloid atau supaya luka operasinya nanti hasilnya lebih baik. Silakan, Bu Khadijah. Ibu Khadijah bisa dibantu untuk unmute dulu? Siap dok. Ya, tadi Dokter Jo sudah menyampaikan ya teknik-teknik apa yang sudah untuk mencegah luka terbentuknya keloid dan agar scar menjadi baik. Itu dari sisi operasinya, tekniknya. Mungkin dari kami adalah dari tim farmasi. Biasanya obat-obatan atau dressing terkait dressing yang diberikan pasca operasi adalah dressing seperti hidrogel ataupun dressing yang sederhana saja yang ada seperti silikon gel juga diperlukan pada saat fase remodeling atau di fase minggu ketiga pada saat pembedahan sudah selesai saja. Mungkin teknologi yang canggih dan populer yang tadi juga bisa disampaikan untuk mencapai scar yang baik ya dengan PRP tadi ya dok ya untuk yang terpopuler dan tercanggihnya gitu. Ya, jadi yang patut diingat adalah bahwa untuk menghasilkan scar operasi yang baik itu adalah kerjasama ya, baik dari dokter bedah plastiknya, dalam hal ini teknik operasinya, dan bagaimana sayatannya,
Apakah bisa diletakkan di tempat-tempat yang tidak terlalu terlihat, baik di lipatan kulit maupun mungkin di belakang telinga atau di dalam rambut ya. Jadi perawatannya nanti malah bisa sangat sederhana ya Ibu Khadijah, bahwa betul. Baik akan menghasilkan perawatan luka justru yang sangat simple. Ya, dan kita sangat beruntung sekali sekarang sudah banyak sekali produk-produk yang menghasilkan teknologi perawatan luka yang mutakhir, yang sangat canggih dan justru sangat sederhana ya. Walaupun mungkin harganya masih tinggi ya dibanding teknik lain. Iya, Dokter Jo mau menambahkan? Dan Ya dong. juga biasanya produknya udah baik, pasiennya juga harus telaten ya Dok buat merawat. Ya, Dok. Ya, tentu pasiennya juga harus telaten, diikuti ya instruksi dari apotekernya maupun dari dokternya. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah untuk Dokter Prita. Faktor apa saja yang mempengaruhi agar terapi PRP pada apapun nih, sebenarnya penyembuhan luka atau pada kasus-kasus estetik itu bisa maksimal, ya. Termasuk juga bagaimana sih cara pembuatan PRP yang baik untuk mendapatkan hasil terapi yang maksimal ini. Silakan Dokter Prita. Oke, terima kasih Dokter Karina dan pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi kita harus sebelum kita mengambil atau menyetujui untuk dilakukannya suatu prosedur PRP, kita harus tahu dulu gitu. Kita harus tanyakan ke tempat kita mau melakukan prosedur, bagaimana sih mereka melakukan prosedur di situ gitu. Karena tidak semua PRP itu adalah sama gitu. Jangan mereknya, pokoknya jualannya PRP aja gitu, terus kita terima mentah-mentah bahwa itu PRP. Pertama harus diingat adalah PRP itu diambil dari darah kita sendiri. Kemudian harus dalam bentuk yang activated gitu. Jadi itu ada proses-prosesnya. Kalau prosesnya sekali aja, biasanya itu hanya memisahkan komponen platelet dalam plasma dengan sel darah merah. Itu masih mentah gitu, masih cuman platelet aja, si alpha granul dengan growth factor-nya itu belum keluar gitu. Jadi kita harus tahu juga gimana sih pemrosesan yang benar dan cara-caranya yang benar serta steril gitu. Faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pasti ada. Kadang-kadang kondisi antara kita lagi sakit sama nggak sakit, pagi atau malam, itu juga mempengaruhi jumlah platelet yang bisa diambil dari tubuh kita sendiri gitu. Kemudian alat-alatnya juga mempengaruhi putaran gravitasi dari mesinnya, kemudian jumlah activator yang kita pakai, itu hal-hal yang bisa mempengaruhi kualitas dari PRP yang kita ambil gitu. Jadi salah satu message-nya adalah PRP itu bukan produk pabrikan, dia tidak bisa produk pabrikan karena dia harus berasal dari tubuh kita sendiri. Jangka waktu yang diambil antara sampel darahnya sampai peak dari growth factor yang keluar, itu ada satu studi yang mengatakan itu jaraknya 1 jam, sehingga tidak mungkin PRP itu disimpan dalam jangka waktu yang lama gitu. Mungkin itu Dr. Karina faktor-faktor yang mempengaruhi sama bagaimana sih mendapatkan PRP yang baik. Baik, terima kasih Dr. Prita. Ini juga sedikit berkaitan dengan pertanyaan lain bahwa bagaimana apoteker itu bisa melakukan pembuatan PRP. Ini karena sudah diterangkan tadi oleh Dr. Prita bahwa ini bukan suatu produk ya. Jadi memang ini bukan ranahnya apoteker untuk melakukan suatu pemrosesan PRP. Mungkin lebih tepatnya ini ranahnya laboratorium ya. Sementara apoteker sendiri bisa membantu tim dokternya untuk menapis. Ya, seperti kata Dokter Prita tadi, bahwa tidak semua PRP itu, semua merek itu sama. Ya, jadi ada yang kok langsung diputar, banyak tuh Dokter Prita ya, langsung diputar 10 menit, terus katanya itu PRP gitu. Dan ternyata bahwa untuk menghasilkan activated PRP yang Dokter Prita tuju kan growth factors-nya nih, bukan plateletnya sebenarnya kan. Nah, itu membutuhkan lebih lama. Jadi
sejawat apoteker bisa membantu para dokter untuk menapis sebenarnya. Kalau ada teknik PRP yang dirasa, oh kayaknya nggak cocok nih dengan cerita dokter Prita waktu itu ya, kok terlalu cepat rasanya prosesingnya, ya mungkin patut diberitahu juga ke dokternya bahwa dok, mungkin dokter kita harus coba sama-sama cari teknik yang lebih baik gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Prita. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk Dokter Krista. Baik, ini Dokter Krista, fat graft itu kira-kira berapa lama pemrosesannya dari liposuction sampai ditanyakan ini purifikasi sampai dengan placement atau penerapannya ke pasien? Dan apakah boleh dilakukan oleh seorang dokter estetik? Silahkan, Dokter Krista. Oke, baik. Makasih Dokter Karin pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab. Untuk dari awal kita ambil lemak, kemudian proses purifikasi sampai akhirnya kita placement dari lemaknya itu sangat bergantung pada yang pertama berapa jumlah lemak yang kita butuhkan dulu. Kalau misalnya kita mau mengisi di bagian wajah, tentunya kan sangat sedikit lah yang kita butuhkan. Mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 cc gitu paling banyak misalkan untuk mengisi seluruh wajah. Sehingga yang kita ambil juga sedikit, tentunya pada saat pengambilan lemak itu bisa sangat cepat, bisa kurang lebih setengah jam gitu. Dan pada proses purifikasinya ini, nah ini akan berbeda-beda nih dok. Tiap surgeon punya gaya yang berbeda-beda. Ada yang gayanya harus di centrifuge dulu dengan teknik ini itu gitu. Atau yang cukup di canted atau yang ditunggingkan saja gitu. Kemudian kita ambil bagian lemaknya saja. Nah itu tentunya perkiraannya antara waktunya sekitar setengah jam atau sampai 40 menit gitu ya. Setelah itu kita yakin bahwa lemaknya sudah benar-benar pure, kemudian kita masukkan ke bagian yang kita inginkan. Nah, begitu kita masukkan di bagian yang kita inginkan, ini juga kalau di bagian wajah, kalau hampir whole wajah, tentu saja perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan misalnya kita hanya mengisi bagian di nasolabial saja atau di bagian di bawah bagian kelopak mata bagian bawah gitu. Jadi more and less perlu waktu sekitar 1-2 jam jika prosedurnya itu yang tidak begitu banyak yang kita ingin masukkan ya. Kecuali kalau misalnya kita perlu mengisi bagian yang lebih volume yang lebih besar, misalkan contohnya di payudara, tentunya karena donornya juga yang diperlukan lebih banyak. Nah, pasti waktu yang diperlukan juga jauh lebih lama. Kemudian, apakah dokter estetik bisa melakukan fat graft? Nah, ini kan kembali lagi ke kompetensi ya. Kebetulan yang saya tahu, yang jelas punya kompetensi untuk liposuction, kan proses fat graft itu pertama kali liposuction ya. Yang punya kompetensi untuk liposuction adalah seorang dokter bedah plastik. Nah, untuk bidang keilmuan yang lain, saya tentunya tidak bisa, bukan kompetensi saya untuk bicara di sini. Namun saya hanya bisa menekankan bahwa yang saat ini yang punya kompetensi, yang jelas mempunyai kompetensi untuk pengambilan lemak adalah dokter bedah plastik. Gitu. Baik, sangat jelas sekali Dokter Krista. Betul sekali bahwa sampai saat ini memang kompetensi yang bisa ya dokter yang dinyatakan memiliki kompetensi untuk menyedot lemak atau melakukan liposuction adalah dokter bedah plastik. Ya sayangnya fat graft itu kan harus dimulai dengan teknik liposuction dulu. Ya. Nah, oh iya, ini baik, saya putar dulu deh ke Dokter Jo lagi, biar adil. Ya. Dokter Jo, ya dok. Banyak sekali nih pertanyaan ya. Apakah bedah, ya pembesaran payudara atau pengisian filler atau tarik benang ya, penanaman benang untuk tarik wajah ya. Apakah semua itu ada jangka waktu pemakaiannya? Dan bagaimana tuh kalau sudah jangka waktu pemakaian itu terlewati? Bagaimana tuh Dokter Jo? Terima kasih. Tadi saya juga sempat lihat-lihat tuh kolom pertanyaan ya.
rasanya masih ada simpang siur tuh antara injeksi silikon dengan penggunaan implan silikon. Nah, ini saya mau luruskan dulu biar nanti peserta dan rekan-rekan sejawat apoteker semuanya jelas ya. Jadi penggunaan silikon yang untuk medical grade atau untuk suatu prosedur medis ya, itu hanya dua macam, yaitu silikon gel dan silikon yang padat. Itu yang medical grade. Jadi biasanya kalau digunakan untuk payudara misalnya, dia silikon gel bentuknya dalam kantong. Kemudian kalau katakanlah untuk operasi hidung, itu silikon yang padat dan dia bentuknya benar-benar solid gitu ya. Memasukkan silikon ini tidak pernah dengan teknik penyuntikan. Jadi silikon yang medical grade tidak pernah dimasukkan ke tubuh kita melalui suatu proses. Nah, kalau yang sekarang banyak diiklankan tapi salah gitu ya, adalah prosedur penyuntikan silikon yang cair. Silikon yang cair itu adalah industrial grade. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman apoteker ya, bahwa silikon yang bentuknya cair dan disuntikan itu ilegal karena dia industrial grade dan tidak boleh disuntikan ke tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, jangka waktu gitu ya. Sekarang kita kalau mau bicara tentang implan payudara dulu ya. Tadi salah satu yang ditanyakan adalah pembesaran payudara. Pembesaran payudara menggunakan implan yang bahannya silikon gel tadi, biasa memang jangka waktunya ya bergantung pada durability dari si implannya itu sendiri. Biasanya sih memang bisa sampai puluhan tahun kalau merek yang baik, kemudian waktu operasi juga baik gitu ya. Biasanya dia bermasalah baru dikeluarkan. Bermasalah itu ya komplikasi gitu. Tapi seandainya tidak ada masalah dia akan bertahan lama. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tarik benang atau injeksi filler gitu ya. Nah, prosedur-prosedur ini kan prosedur minimal invasif dan non-surgery. Prosedur surgery pun semuanya juga memang ada jangka waktunya. Mengapa begitu? Karena proses penuaan kan berjalan terus, dok. Jadi, bisa saja kita sekarang sudah baik gitu kondisinya, tapi kan seiring berjalannya usia, proses penuaan berlanjut, maka terjadi perubahan penuaan juga. Jadi, akhirnya efeknya hilang. Khusus untuk benang dan filler, nah memang ini biasanya digunakan bahan-bahan yang bisa diserap. Jadi dia akan hilang. Filler yang paling sering digunakan itu hyaluronic acid ya, atau asam hyaluronat. Biasanya pada umumnya itu 6 bulan dia sudah diserap oleh tubuh. Hilang sama sekali. Nah ini berbeda dengan tadi yang dipresentasikan Dr. Krista, bahwa dengan lemak dia sifatnya lebih permanen karena dia sel hidup ya, berasal dari badan kita sendiri. Nah, justru filler yang, kalau yang sintetis ya, filler yang bagus itu adalah yang hilang 100%. Jangan sampai bersisa. Kalau bersisa, kita curiga bahwa lagi-lagi baliknya tadi, silikon cair yang dia sebenarnya tidak boleh digunakan untuk prosedur medis. Lalu untuk tarik benang juga sama. Benang yang digunakan itu pada umumnya benang yang bisa diserap. Jadi seiring berjalannya waktu tentu efeknya akan hilang. Kira-kira seperti itu, dok. Apakah sudah terjawab semua? Baik, terima kasih sekali Dr. Jo, sangat jelas ya. Jadi itu yang patut menjadikan reminder bagi para peserta bahwa tidak ada satupun injeksi silikon industrial grade ya, silikon cair yang boleh disuntikan ke tubuh manusia. Jadi tolong dibedakan benar tuh antara yang medical grade itu untuk implan payudara adalah silikon gel yang terbungkus kapsul seperti tadi di video yang awal ditayangkan oleh Dr. Johannes, ya. Jadi bukan injeksi silikon cair, itu nggak boleh. Ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Khadijah, antisipasi sediaan farmasi apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi ya kalau saat treatment terjadi alergi atau shock. Silakan, Ibu Khadijah. Antisipasi apa untuk pasien-pasien yang akan mengalami shock ya, takutnya pada saat tindakan terjadi shock anafilaksis. Berarti biasanya kami menyediakan kotak-kotak emergency di troli-troli di sekitar poli dokter di ruangan OK. Biasanya terdiri dari injeksi adrenalin, epinefrin yang dosisnya 0,5 ml nanti akan diinjeksikan. Dan biasanya durasinya adalah
setiap 5 menit kita lihat dulu tensinya apakah sudah normal, saturasinya, dan tentunya juga ketersediaan oksigen ya di ruangan poli, oksigen di ruangan poli atau di ruangan bedah untuk mengantisipasi pasien jika terjadi shock anafilaksis itu, Dok. Dan itu sesuai sebenarnya ya dengan aturan dari Dinas Kesehatan ya, Ibu Khadijah ya. Dan pada saat visitasi biasanya itu semua akan dicek. Jadi jangan akan dicek di setiap ruangan, Dok. Betul sekali. Dan ya tentu saja itu adalah hal yang baik untuk mengantisipasi terjadinya alergi atau shock karena kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu pasiennya alergi atau tidak. Banyak zat-zat juga yang tidak bisa sebenarnya dilakukan tes dulu, tidak seperti antibiotik. Iya, betul. Ya, betul. Terima kasih. Dan saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk